Iya sih. Jadi mau didengerin buat kapanpun masih masuk ke generasi masuk sih, sekarang juga. Dan yang harus kita acungi jempol tuh masalahnya kan konsistensi. Iya, Orang kan band-bandan kadang suka pindah-pindah aliran. iya. Walaupun itu kan tergantung pertumbuhan jiwa seseorang, tapi ternyata Anugi ini dia konsisten gitu. Dia tetap di alirannya dari dulu, terus dengan ya banyak pembaharuan juga sih, sedikit-sedikit. Karena kan kayak style apa, sound system, style efek dan lain-lain pasti berubah sesuai zaman. Sejaman benar. Settingan sound mungkin ya. Iya. Kayak sound zaman 70, 80 ke Iya, sekarang kan pasti beda, kayak suara drum punch-nya beda. Iya ya, sekarang benar sih lebih lamun jadi kalau punya digital lebih gampang sih sebenarnya. Ya, lebih sekarang gampang. lebih teknologi Perepekan lebih lah mantap lah. Tapi tetap kalau sound ampli lebih mantap sebenarnya. Ya, sound ampli. Langsung ampli. Organik lah gitu ya. Katanya. Tapi ya tetap sih zaman sekarang kalau ada panggung juga kan jarang ada ampli. Iya, Direct. gitu. Kalau ya apa kecuali panggung besar sih. Iya, apalagi sekarang kan virtual kebanyakan ya. Virtual. Sekarang ya. jadi zaman Lebih ke kayak virtual gitu. gitu. Virtual langsung direct aja input outputnya. Mm-mm. Itu kalau boleh tahu makna dari kayak namanya Bulldog tuh apa tuh, anjing Bulldog apa gimana? Bukan. Bulldog Brothers. Aduh, bukan. Emang sih Ceritanya berarti gimana? orang pasti nyangkana anjing bulldog edan, ada anjing bulldog edan. Sebenarnya bulldog tuh si gitaris Gaste kan ada dua, si Ya. Bule dan saya suka dipanggil Endog kan, jadi si bulldog gitu kan. Bule dan Endog. Bule dan Endog, saya tuh sebutnya bulldog ke tiga dulur yang si bulldog brother gitu kan. Iya. Dari 2008 lah saya bikin bulldog brother sama si Bule teh. Tapi mulai rame pas saya masuk CGC tuh di tahun 2011 akhir 2012. CGC teh ini ya Cimahi Gitar Community. Di Cimahi Gitar Community saya bikin Bulldog Brother sama si Bule teh. Bawainnya blues. Ya. Pokoknya mah kayak ya blues gitulah. Jadi dua gitar pakai minus one gitu kan. Oh iya. Duet. Sweet-sweetan lah main melodi gitu sama si Bule teh. Iya. Kita pas main di mananya di Bekasi, pernah main di Bekasi sama Gitar Plus juga. Pokoknya mah rada situ teh mulai kenapa nggak dibikin band gitu. Iya. Si Bulldog teh gitu kan. Saya tuh mikir sama si Bulldog teh, kenapa nggak dibikin band gitu. Kita panggil lagi teman-teman yang lama gitu. Satu rasa, satu hati. Cuma mungkin disebutnya si Bulldog sekarang bukan blues, bukan ini rock, jadi masuknya ke rock sih. Ke rock ya? Ke rock, jadi soalnya dari si drummer kan suka metal, Rip Theater kayak gitu, si bass suka funky gitu kan, si vokalis ngegrang gitu kan. Jadi kawinan ya gitu. kawinan gitu lah, maksudnya sekarang mah sok yang ada di hati, sok tahilah laguna gitu. Iya. Adalah yang kemarin single terakhir sih yang agitasi itu ya gitu, sekarang jadi gitu musiknya si Bulldog tuh gitu. Iya. Tapi tetap di jalur rock sih. Jalur rock, rock and roll ya tetap sih. Rock and roll tuh gaya hidup saya gitu lah, gaya hidup aing gitu, rock and roll. Bukan kebanyakan kan orang ada yang ikut-ikutan cuman pengen dianggap keren dan lain-lain. Iya. Ini mah udah ke darah daging lah Iya, kayaknya. udah gaya hidup aing rock and roll, geus rock and roll santai dah. Walaupun pandemi oge rock and roll keun lah santai. Gitu ki. Di CGC berarti yang udah paling senior ya, ini elder mungkin ya. Aduh, bener di CGC juga sekarang tinggal anak muda unggulnya angkatan saya udah ada yang Anak jadi sekolah, dosen. kelihatannya. Udah ada yang dosen, udah ada yang jadi guru, mudanya udah angkatan saya Ya. Tapi saya senang juga sih anak-anak Cimahi mulai pada mau ikut-ikutan gitu. Si gitaris ikutan ngumpul gitu. Kayak kemarin kan terakhir bikin 80 gitar dia kan sama pas ulang tahun Cimahi si CGC Iya itu pecah banget soalnya baru di Cimahi bikin kayak gitu-gitu. Kita mantep kita emang riweuh oge jeung tim si settingannya ya. Nah dari situ emang si CGC sekarang lebih ke press ke anak muda gitu angkatan sayanya.
kebanyakan udah ada yang jadi guru dan udah pada nikah merenya jadi pada saribuk. Tapi untungnya teh ada penerus gitu. Ya kalau mau buat teman-teman kalau mau ikutan juga kita welcome gitu. Iya. Jadi nggak jangan malu lah, yang penting mah main musik mah kita teh jadi dulur lah, kalem lah Ya, kita lah, maksudnya, sama-sama sama-sama kesukaan yang apa, sama lah, apalagi kesenangan yang sama berbagi. buat ting ada link dari mana gitu kan. Iya. Jadi kalau ada yang mau ikutan Cimahi Gitar Community juga gampang sih, tinggal apa namanya? Tinggal kontak Andog aja. Ya gitu. kalau nggak kontak saya DM di IG-nya aja gitu, Di ada IG, Cimahi ya. Gitar.com kan. Kalau nggak di situ aja, kalau nggak ke Rocket aja bisa kan? Oke deh. Dulu kita pernah ini bikin acara ya, Iya, seminar. bener. Iya. Jadi gampang lah sekarang kalau buat anak-anak muda sekarang, kalau kata saya lebih namanya apanya? Harus lebih ke Ya, karyung bisa gitu. jadi wadah lah buat Ya wadah. Jadi mengekspresikan. Cimahi teh dari dulu kan Bingung gitu, punya kota hobi kecil tapi sebenarnya mah sendiri musisi aja. unggul gitu. Ya gitu. Nah itu gimana semenjak Andog dulu pengalaman di musik, keadaan musik di Cimahi itu potensinya gimana, hambatannya gimana, kira-kira gimana tuh Andog? Potensi di Cimahi sebenarnya banyak nih, dari dulu juga emang Talent gitu ya. talent Cimahi itu emang mantep, cuma emang kota kecil jadi sebutnya namun ke daerah mana mah dari mana pasti dari bilangnya dari Bandung gitu. Iya, Dari Bandung gitu. padahal mah orang Cimahi teh. Iya. Dan maksudnya raredan lah. Atau mungkin kurang wadah dari apa ya, dari fasilitas di kota Cimahi untuk mewadahi para seniman dan musisi. Iya, dulu awal tapi sekarang kayaknya mulai pada ada sih, kayak Ata kan bikin DKKC sini gini-gini gitu kan udah mulai ada kan. Ya, Kayaknya sekarang lebih Pemkot Cimahi lebih apa namanya? ada perhatian Ada lagi gitu. perhatian lah. Iya. Jadi sebenarnya kan Cimahi bukan musisi aja, seniman kayak Kang Sule kan itu dari Cimahi. Dari Cimahi, Bener. Fitri Tropika. Iya kan banyak yang dari Cimahi kan. Ya, IBM Jamrud udah jelas. udah jelas dari saya kecil udah mantap. Termasuk itu ya, Yura Yunita ya dari Iya. pojok Cimahi kan kalau yang tuh. Banyak kan dari Cimahi Cimahi sebenarnya. City. Cimahi makanya Cimahi kalau di apa pada bagus-bagus sebenarnya Cimahi. Terus dulu dalam dunia musik sepanjang perjalanan Andog tuh hambatan paling susah tuh apa, kayak misalkan apa ya? Pas lagi downnya kayak gimana sih, pernah nggak ngalamin yang down banget gitu di musik? Down banget. Kayaknya mah saya kalau main musik bawa enjoy sebenarnya. Alhamdulillah enjoy lah Bawa gitu. enjoy soalnya Nggak ada hambatan. sekarang mah di mana juga pasti ada musik. Mau di mobil kayak mau di mana kan pasti radio kayak ke mall aja kayak ada musik itu kan kadang-kadang. Jadi kalau main musik itu kalau saya mah dibawa happy aja lah. Iya. Jadi walaupun nggak ada job, walaupun jarang manggung, pas ada manggung bayaran seketika, saya enjoy nih. Iya. Sekarang mah jadi dibawa santai, soalnya kalau kita harus sih punya cita-cita harus. Iya. Kita mau jadi band rockstar papan atas terkenal, pengennya mah gitu kan. Iya. Tapi kan perjalanan menjadi rockstar itu emang Ya perih lah gitu. perih lah. Berkerikil, mahal gitu ya. Pasti perih lama perjalanan lah. Iya. Pasti Ya ngopi dulu. pasti Kameramen mau komen tuh sini? Nggak apa-apa sini aja. ai cita-cita mah harusnya jadi ada apa? Biar ada tujuan tuh, ngomong-ngomong ke situ. Jadi tujuan Andog sendiri kalau di musik tuh apa sih tujuannya benar-benar? Ya tujuannya untuk di musik tuh apalah? Tujuan di musik dari dulu emang pengen jadi band rock papan atas sebenarnya. Itu ya. Rock and roll gitu, tapi kalau sampai sekarang mah kayaknya mas saya masih bisa bermain musik, udah punya keluarga, udah punya anak, enjoy aja sih sekarang mah. Ya. Kalau mau jadi terkenal atau gimana itu bonus Ya. bagi saya. Jadi kalau sekarang mah Mengekspresikan. lah. mengekspresikan, jadi punya kadang-kadang di motor atau di WC atau di mana Wangsit kan. gitu ya. Anjir ya, jadi lagu ya kan gitu kan. Iya. Pulang bikin lagu gitu.
Makanya jadi tinggal non sekarang mah dibawa enjoy aja lah. Iya. Nggak kayak dulu kan ayo mengganggu orang kudu kayak sekarang mah. Ambisi ya kalau dulu ya. Dulu ambisi. Wah tantangannya banyak sebenarnya mah. Iya. Ada tantangan, kadang kalau mau di dunia karir apapun kan selain tantangan ada juga persaingan Saingan gitu. pasti ada. Nah itu kadang menghadapi persaingan kitanya harus bijak banget ya. Ya. Jadi seharusnya nggak ada persaingan tuh harusnya kerjasama. Setiap kita lihat orang siapapun potensi mereka tuh bisa kita berdayakan untuk kerjasama gitu. Kalau saling bersaing kan takutnya saling menghancurkan ya Andok ya. Apalagi kalau ada anak muda yang bagus gitu harus support. Ya harus saling support aja. Jadi, Support. kalau memajukan apalagi dari kota Cimahi pasti. Ya. Pastilah kita harus support soalnya pasti membagusi nama Cimahi sih. Ya betul. Apalagi di Roket misalnya yang latihan di Roket gitu. Ya. Ada yang bagus support terus sampai jadi. Ya alhamdulillah sih dari dulu di Rocket banyak sih yang ngeband di sini starting dan akhirnya udah pada jadi gitu. Karena udah pada jadi ya alhamdulillah lah senang juga ngelihat mereka jadi gitu. Pasti. Terus jadi panutan juga, jadi trendsetter, influencer dan lain-lain gitu. Ada yang jadi ya jelas mah kebanyakan di musik, ada yang jadi YouTuber juga ada gitu. Jadi Rocket itu sebagai stepping stone lah, batu lompatan untuk siapapun yang memang ingin mengasah bakat, menyalurkan ekspresi. Nah akhirnya kita memfasilitasi lah masyarakat untuk seperti itu. Termasuk ya Anugi juga dulu di Rocket, kita kan pernah kerjasama ya, pernah jadi operator dulu di Rocket. Saya pernah jadi operator Gimana Roket. kesan-kesan jadi operator di Rocket dulu? Dan dulu Aduh. operator bari hayang manggung teh nya. Bari hayang manggung ya. Hayang manggung aduh aing yang libur ya. Dulu waktu ada adatnya. Iya waktu sama ada. Waktu sama ada dulu. Tidak yang manggung euy. Ya Roket udah ngajaga kumaha. Itu enggak ada senior Roket tuh siapa Pak RW. Pak RW Itu operator harus- legend itu di Rocket. Operator legend itu. Paling ya diwakili sama Pak RW dulu. Jadi kadang-kadang ya jadi operator juga kita harus apiknya. Iya. Dengan alat-alat yang disewain tuh emang harus udah beres harus dibersihin ya pokoknya harus apik sih namanya alat-alat musik pasti karat gitu kan emang harus apik sih Pemeliharaan. Intinya di pekerjaan apapun memang integritas yang paling utama sih ya. Jadi itulah mungkin ya dari Rocket mah pelayanannya satu dari dulu yang penting bersih aja. Berkebersihan nomor satu, kerapian nomor satu udah gitu. Mau komentar apapun orang kan balik lagi ke orangnya masing-masing, selera ya itu mah. Jadi kalau di musik pun gitu. Ya kita mungkin bikin lagu dulu juga saya band-bandan ya udah bikin semampu kita dengan kita juga nyari referensi. Nah kalau orang suka alhamdulillah, kalau enggak ya udah sih nggak apa-apa, udah pasti ada di balik fans pasti ada haters mungkin ya. Dan setelah lagi harus pede sih Harus pede gitu. pede biarin aja mau Percaya dukun ya. dengan laguna bae dah lagu urang ieu lah gitu kan kesana kan bae lah maksudnya dan kalau saran saya sih jadi karakter diri sendiri. Iya. Itu sih jadi walaupun kita punya influence siapa tapi kita harus jadi diri sendiri sih. Itu sih yang harus dicari tuh itu. Itu sih kalau dari saya gitu kalau. Iya betul. Ya jangan sampai orang kan membeo ya, ngikut-ngikut, ujung-ujungnya ya jadi followers gitu, bukan leaders gitu kan. Ya gitu. Gitu. Terus ada yang mau ditanyain Jack, sini Jack. Coba Jack kita kesini dulu Jack. Nih produsernya Rock Loud ini dari tadi mesem-mesem sendiri. Edan. Nih namanya Bung Jack ini. Bung Sama Jack. ini generasi Rocket juga. Di atas Jack, sini Jack. Stop Jack. Ini mic-nya. Kumaha ya enak ya? Kumaha sok. Kan sebenarnya yang bikin yang kayak gini teh aku teh ada keresahan sendiri sebenarnya. Di maksudnya walaupun memang nggak bisa dipukul rata bahwa Cimahi itu tidak berkembang ya. Udah pasti atuh musik Cimahi mah sanu tak apal sih. Iya benar. Ada yang ini cuman mungkin Anda kumaha sih ngelihat anak-anak sekarang gitu. Anak-anak sekarang sebenarnya
tinggal kepedeana diedankeun gitu nya. Bedanya. Pedena diedankeun. Baik aku kuh ka era ge gitu. Karena ya bikin rock and roll teh ya kan Kota Cimahi bisa bikin lagu Kota Cimahi kata rock and roll gitu nya. Iya. Kan kayak misalkan lamun di ujung berung mah kan Burger Kill. Oh nya. Burger Kill kan skenanya nepi ayeuna kan ujung berung terkenal death metalna kan Iya. gitu. Juga Cimahi jadi rock and roll lah tuh nya. Tanya. Iya. Dan Ya, saya penerus si Jimmy Page. Sugan aya penerus Jimmy Page nya. Iya, beres di Cimahi. Kameramen gitu. Nah, terus ayeuna Andok dulu teh apa sih Ben teh? Dulu pernah gas, pernah Jono Bigut, Jono Bigut pernah itu. Kumaha Jono Bigut? Oh, aya dahareun euy. Aduh. Ya kopi 2 ieu kumaha ya? Cil. Kopi deui euy. Oh. Duh, atuh ieu terus sebutkan ieu. Henteu lah, henteu da ieu nu ngeunah mah. Ya janji jiwa mun mau ngasih sponsor ke kita baik tenan naon. Benar. Jono Bigut terus Yang sekarang Bulldog Brothers sih. Bulldog Brothers Sampai masih sekarang. dengan rock and roll lah berarti. Rocks and roll. Rock and roll mah gak hidup sih cek saya mah. Kayak hidupnya. Gak hidup. Jadi kumaha sok ya menarik ya. Gak hidup. Kayak hidup kumaha eta? Rock and roll ya gak hidup lah. Kita banyak pikiran oke ya tetap lah. Pastinya. Pasti punya tapi tetaplah kita rock and roll kan lah. Jadi tong saling benci, tong saling naon orang teh bebaskeun lah. Bebaskeun ya. Bebaskeun. Jadi sebenarnya mah simpel nama berarti rock and roll teh bukan Bronx teh lain Bronx gitunya. Lain Bronx, lain. Jadi emang edan lah mana SEO kayaknya orang maksudnya SEO kayak jadi bukan di musik oke gitu. Rock and roll teh jadi Esensi hidup mah. esensi hidup lah jadi. Tapi tong aya aturan oge gitu kan aya di urang mah aya aturan gitu tong sampai tong kalangkar aturan lah walaupun rock and roll ge tetap aturan mah kudu di ieu. Cuma kebebasan anu urang boga musik atau nanti kudu lepas teh geuningan tong Kudu sampai- merdeka gitu. Nah, rock and roll gitu. Ya tong sirik ke batur gitu ya. Pokoknya tong juri biasa weh, batur sukses orang yang ngeluh senang gitu. Ya. Jadi tong kompetitor gitunya. Gitu. Tong bersaing inti nama. Berarti ayeuna si Bulldog rencana apa ini teh? Rencana kayaknya bikin single deh sih. Single deui. Kayaknya bikin single deh. Dengan khas dengan Led Zeppelin berarti itu. Mual. Soalnya karakternya beda-beda ya nama. Ayeuna beda-beda. Jadi anu Rasa Led Zeppelin lain saya unggul gitu. Jadi di personil jadi lain Rasa Led Zeppelin unggul gitu. Jadi aya nu resep Dream Theater, aya nu resep Red Hot gitu kan, aya nu resep RATM gitu nya, aya resep gerang. Jadi nya di perpaduan eta Dikombin gitu. di itu nya eta lah lagu si Bulldog gitu. Oke. Jadi perpaduan di personil oge gitu. Dulu manggung ka mana wae? Jam terbang untuk Kemana wae nya? Jakarta pernah, kemana jadinya? Teuing itu loba namanya gitu we. lobanya. Iya. Oh, ada Singapura. Dan pasuna ai manggung mah tetap pernah ngerasakeun penonton ge urang kudu dilepaskeun we. Oke. Kan kadang sok aya nu anjir penonton anjing aing teh semangat aing nu ieu ge nu headbang anjing teh semangat gitu kan kadang-kadang kan. Tapi bagi urang teh oge. Asa eueuh interaksi gitu nya. Tapi bae we. Ajarnya. Lamun siga The Doors mah anjing urang jeung Anjir. jeung si apa sih anjing si teh. Pokona mah nikmati we. Nikmati we. Tuh bro, barudak nikmati we band-bandan mah. Yang penting mah lepasnya nya. Pas terkenal alhamdulillah. Terkenal bonus berarti. Terkenal bonus. Berarti Andok teh berarti di musik teh seberapa tahun? Dari umur Mulai serius gitu. mulai serius. Mulai serius mah dari 2007-an lah. 2000 2007. Ya pas
beres jadi operator di Roket. 2007 2002 hiji seberapa tahun eta? Sekian lah. Ya hampir 15 tahun. Itu anjir. 25. Ya 15 tahun. 15 tahun ya? Iya. 15 tahun. Ada apa sih di Cimahi teh selama 15 tahun eta teh? Selama Andok jadi musisi, dapat maksudnya pengalaman ke mana gitu, ada festival apa, melihat fenomena apa di segi musik? Oh, nama festivalnya pernah juara, oke pernah jadi the best gitar pernah. Oh. Jadi emang kumaha ya? Cuma aya nama lebih ke perdigitalan gitu. Perdigitalannya Dibandingkan zaman dulu gitu. dan zaman dulu gitu ya. Zaman dulu mah kan boga efek. Nah, eta lebih ke eta sih. Terus cara pemasaran lagi kan beda pisan, beda pisan cara pemasaran lagi. Festival dulu pernah ngisi di Patas Jangar ya? Oh, Panas Jangan pernah. Patas Jangar teh kalau yang belum tahu Patas Jangar teh event pasar atas Anu tiap tahun. Cimahi tiap tahun ada. Terakhir teh tahun kemarinnya 2019 nya. 2019. Ti saya leutik eta geus aya. Ti saya sok nonton nepikeun jadi urang manggung di pasar atas kieu geus pernah gitu. Eta urang edan nih pasar atas lembur gitu. Oke. Siap. Sugan tahun 2000 ayeuna lamun geus Beres pandeminya. pandemi pasar atas Kioskeun ya? Edan. Aya deui teh. Berarti Andok gitaris tanya gitarna nya. Gitarna kumaha itu gitarna girna. Nah, naonna masa. Oh iya wawancara. Nah, iya gitar teh custom sebenarnya. Custom ke orang Bandung terus kebetulan keneh gitu. Kang Napin gitu. Jadi itu saya bikin teh 2014 dan ya lagi kan lain. Iya, Vince gitar itu lagi gitar ya nah gitu, merek lagi gitu. Jadi ya emang dibuat made in Bandung. Tapi 10 nama lumayan Dan Ken Bukan deh. bener ya mah geus teu kudu meuli pender berarti namanya. Ya hayang nama meuli. Hayang nama meulinya. Angger cita-cita mah. Angger cita cuma iya mah Tapi worth it meureun dengan ini mah nya matak bikin custom teh ya cepengan saya gitu. Nah, Jadi enjoy lah gitu. Cepengan saya gitu ya mah gitu. berarti gear ieu pojok ieu. Ojo ya. Pojok ieu. Pojok jadi proses sih tapi can aya duitnya gitu mesti aya duitnya mah. Iya. Soalnya di endorse gitu. Anjir. Sok Fender endorse ka dieu. Jeung Gibson endorse ka dieu. Jadinya kenapa bikin custom? Karena hayang sesuai jeung pegangan saya gitu. Karakter soundna meureunnya. Di pegangan ya lumayan oke sih. Jadi matak saya bikin custom teh. Terus emang dari warna 2014 jarang warna kieu mun ayeuna geus banyak sih. Hijau daun, jotos. Itu subgreen gitu naon sih? Soft green. Subgreen naon lah itu kode saya. Iya. Zaman saya tuh jarang gitu. Baru itu kan Jeff Beck kan pakai warna gitu. Tadinya sih inspirasinya mah tidinya. Jadi matching headstock. Jadi si headstock lagi warnanya sarua jeung ieu gitu kan. Iya. Jadi disebutnya matching headstock gitu. Jadi Selaras gitu. Selaras gitu. Jadi emang saya bikin itu emang dipikirkan lah naonnya bikinnya. Wah, nggak sih strato gitu kan. Gara-gara Iron Maiden. Edan. Tapi kan Iron Maiden mah bisa teuing kan. Jadinya ini Iron Maiden kan pakai strato. Apa kan Jimmy Page pakai Les Paul. Nah, jadinya saya yang Tapi kan Jimi Hendrix kan pakai Jimi Hendrix pakai setelan Fender kan. Custom. Banyak sih jadi buat main blues, main rock deh masuk sih. Enak. Main Oh, berarti awalnya resepnya Iron Maiden nya. awal nama Iron Maiden. Enggak langsung ke Zeppelin. Prosesnya kumaha bisa tiba-tiba ke Zeppelin. Proses kajian bener proses ke Led Zeppelin mah wah teh naon ya pamannya tetep pamannya Wah, teh apa? Ya paman berarti ya, paman. jadi ulin ka imah paman lagu naon ieu aneh teh sebenarnya
Kan biasanya kan ka Om nu jadi kan di kena Iron Medan, Poison, Motley Crue gitu tuh karena itu nya 80-an anu ada glam rock lah, anu ada glam rock model Guns N' Roses gitu. Pas saya ulin deui ka nu kalau teh Rolling Stone, Led Zeppelin, Queen. Gitu. Oke sekarang teh ada anjir. Cuman di kebasetan kan kaset naungkul aing masalah biografina urang kudu neangan buku pada eta mah. Terus tiga ayeuna Google. pada eta mah kudu emang kudu neangan buku. Jadi emang eta lumayan rada Berkesannya eta. terus masih kaset tip teh gini nya. Kaset tip anu di bolak-balik teh kendor geuningan pitana. Nah eta masih kene ngulik lagu Smoke and Water teh bolak-balik nih kumaha ieu teh urang. Maksudnya masih kene pengorbanan masih edan lah. Mun ayeuna mah sebenarnya anak muda ayeuna mah lebih yang gampang. tadi nu geus dibahas ku jeung Kinya. jadi lebih namun ada YouTube kan ayeuna mah kan lebih pribadi lah tinggal fokus lah. Fokusnya. Fokus jeung pasti lebih pintar cek saya mah.